warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Kelompok 5 akan membahas tentang Activity Based Costing. Baiklah, perkenalkan saya Indri Kurnia dengan nomor BP 1911022022. Perkenalkan, nama saya Yodi Falau Topani, BP 1911022002. Perkenalkan, nama saya Nani Faina Semara, BP 19021012. Pembahasan kita yang pertama yaitu konsep biaya per unit. Perusahaan yang menghasilkan satu produk, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ingat bahwa definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang dipenuhi. Sebagai contoh, kita bisa melihat biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi masukan penting untuk penetapan harga penawaran. Sedangkan proses pengkaitan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya tersebut diukur disebut pembebanan biaya atau cost assessment. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan untuk pengukuran laba. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan untuk pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Biaya per unit digunakan untuk menilai persediaan, menentukan laba, menyediakan input untuk berbagai keputusan seperti penentuan harga, keputusan membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus. Karena pentingnya kekuatan biaya per unit menjadi suatu isu yang kritis. Nah, selanjutnya yang kedua, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional hanya berpenggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemen. Penggerak unit yang biasa digunakan terbagi menjadi 5, yaitu unit yang diproduksi. Yang kedua, jumlah jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung. Yang keempat, jumlah jam mesin. Yang kelima, jumlah bahan baku. Nah, setelah menentukan penggerak tingkat unit, selanjutnya memperkirakan tingkat output aktivitas yang diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Nah, tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sementara tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Nah, aktivitas normal memiliki keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga fluktuasi pembebanan biaya overhead per unit dari tahun ke tahun relatif rendah. Akan membahas tentang keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, di mana sistem akuntansi biaya tradisional ini membuat distorsi biaya sering terjadi, sehingga keputusan diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena yang pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, margin laba sudah dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Dan yang terakhir adalah biaya fase desain dan distribusi itu masuk pada biaya periode. Selanjutnya, pengertian kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Kalkulasi biaya atau cost adalah cara perhitungan biaya, baik biaya produksi maupun biaya produk. Yang dimaksud biaya produk adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, atau seluruh biaya untuk menghasilkan produk yang siap jual.
Dan sedangkan yang dimaksud dengan biaya produksi adalah biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi, meliputi biaya yang bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis biaya yang lain. Dan cara untuk mengetahui biaya produksi ini yaitu dengan biaya bahan langsung ditambah dengan biaya upah langsung ditambah dengan biaya overhead. Selanjutnya, pengklasifikasian aktivitas dalam sistem ABC. A. Aktivitas tingkat unit level activity. Biaya untuk setiap unit adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkatkan pada setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah hubungan sebab akibat setiap unit yang dihasilkan. Contoh, aktivitas tingkat unit mencakup pemakaian bahan baku langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung, serta pemasukan komponen dan inspeksi setiap unit. Aktivitas tingkat unit yang merupakan aktivitas berdasarkan volume. Aktivitas yang dibutuhkan bervariasi secara proporsional dengan jumlah objek biaya. Penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya dan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas cenderung sama dengan aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat fasilitas atau facility level activity. Biaya untuk setiap aktivitas tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Dasar pengelompokan untuk level ini sulit dicari. Hubungan sebab akibatnya dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi barang atau jasa. Aktivitas ini tidak disebabkan oleh produk atau kebutuhan pelayanan pelanggan dan tidak dapat ditelusuri ke satu unit, batch, atau produk. Untuk aktivitas tingkat fasilitas mencakup penyediaan keamanan untuk memelihara mesin pabrik dengan fungsi umum, pengelolaan pabrik, pembayaran pajak bangunan dan asuransi pabrik, serta penutupan buku setiap bulan. Beberapa perusahaan menyebutkan aktivitas ini sebagai aktivitas pendukung bisnis atau infrastruktur. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.